Ini adalah the best gaming mouse yang pernah saya coba. Gak hanya performanya ngebut, tapi juga fitur-fiturnya kalian bakal terengah-engah. So, ini adalah review Gravatar Mercury M1 Pro by DeWe. Dari paket pembeliannya, mouse ini memberikan aksesoris yang cukup lengkap. Selain mouse-nya itu sendiri, dia ada USB cable, kemudian ada dua receiver yang berbeda fungsinya, yang satu 1K receiver, yang satu 4K receiver. Kemudian ada user manual, fiber cleaning cloth, kemudian ada foot pads, dan anti-slip sticker. Dan tampilan mouse ini sebelum ditempelin stiker kayak gini. Setelah ditempelin stiker, ternyata tambah keren, dan bahkan stikernya itu berbahan seperti kulit jeruk, jadi tidak licin. Kemudian untuk desainnya, mouse ini cukup ergonomis menurut selera saya yang tangan Asia. Secara tampilan, casing skeletonya itu benar-benar beda dengan mouse kebanyakan. Apalagi di dalam cangkang skeletonya itu juga ada RGB light-nya yang kita bisa atur melalui software. Kemudian dari segi build materialnya juga terbilang cukup premium karena dia tidak menggunakan plastik alias magnesium alloy, dimana terasa kayak solid gitu, tapi juga ringan, ada di 88 gram. Kalau kita lihat lebih mendetail, ternyata cangkang skeletonya atau keseluruhan dari mouse yang warna silver mist ini itu ada goresan seperti luka habis perang ya. Jadi ini memang salah satu bagian dari desain mouse-nya itu sendiri. Kemudian untuk tombolnya ada 6 jumlahnya. Klik kiri dan kanan jelas ada. Scroll wheel ada di sini, rasanya juga termasuk enak scroll wheelnya. Kemudian ada middle button dan ada side button di bagian sebelah kiri. Buat feel kliknya menurut saya ini biasa aja, nggak yang outstanding gitu. Cukup empuk, tapi memang tipenya bukan yang silent, ini bersuara ya. Untuk memaksimalkan mouse gaming yang satu ini, teman-teman perlu download software Gravatar-nya terlebih dahulu. Link download software-nya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Memang catatannya belum tersedia untuk Mac OS ya. Tersedianya hanya untuk Windows. Sayangnya seperti itu. Setelah di-download, kemudian di-install seperti biasa, baru kita koneksikan. Sebenarnya koneksinya ada 3 jenis. Yang pertama melalui kabel, jelas ini minim atau bahkan nggak ada latency. Kemudian yang kedua melalui wireless, dan wirelessnya ini sudah menggunakan turbo speed teknologi, dan yang terakhir bisa menggunakan Bluetooth. Jadi ada 3 cara untuk mengkoneksikan mouse gaming yang satu ini, jadi cukup fleksibel. Ada satu yang perlu digarisbawahi untuk mengkoneksikan yang receiver paling advance ini 4K. Itu teman-teman perlu masuk ke mode pairing terlebih dahulu. Untuk mode pairingnya gampang banget, tinggal tekan klik kiri, kanan, dan scroll wheel di bagian tengah secara bersamaan, lalu tinggal spasi di bagian keyboardnya. Udah, kalau sudah terkoneksi, kalian akan bisa mendapatkan potensi maksimal dari mouse gaming yang satu ini. Yuk langsung saja kita bahas dari segi user interface software-nya. Langsung masuk ke software-nya, tampilan awalnya kayak gini. By the way, ini sudah saya hubungkan dengan 1K receiver, jadi ada tanda lighting hijau dan koneksi wirelessnya. Tinggal klik aja, kita sudah masuk ke menu pertama. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini kalian bisa melihat ada beberapa konfigurasi yang kita bisa switch sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kita. Kemudian di sini ada pilihan custom button yang bisa kita pilih sebebas-bebasnya. Bahkan nggak hanya untuk keperluan gaming, tapi untuk keperluan media yang lain seperti buka kalkulator, kemudian email, stop, mute, dan sebagainya ada di sini. Jadi ini customizable banget. Kemudian untuk menu yang kedua, DPI-nya itu sampai up to 26.000. Ini memang mouse gaming banget sih, tapi untuk sehari-hari antara 800 sih menurut saya, bahkan untuk ngegame 800 sampai 1000 itu juga sudah nyaman banget. Kemudian untuk report rate, ini adalah istilah bagaimana mouse ini bisa mengirim informasi ke komputer atau PC teman-teman ya. Kalau report rate ini kalian koneksikan ke wireless yang 4K, maka dia akan bisa sampai 4000 Hz. Jadi memang ini belum full potensial ya. Kemudian untuk sensor settingnya bisa mode low power dan high performance. Ya, itu tadi untuk menu yang kedua. Untuk menu yang ketiga, ini fitur makro, teman-teman mesti sudah tahu.
Ini untuk kalangan gaming kelas pro, ini nggak kepake sih. Mereka lebih mengandalkan skill pribadi, bukan skill makro kayak gini. Tapi kalau untuk opsi para desainer juga mungkin beberapa juga pakai fitur makro ini. Kemudian untuk menu yang keempat, kita bisa atur lighting mode-nya seperti apa. Kemudian dari segi kecerahan RGB-nya, kemudian sampai speed juga kita bisa atur sesuai selera. Untuk menu yang terakhir, ya standar. Bahasa dari softwarenya sayangnya nggak ada bahasa Indonesia dan device information. Jadi itu sih tampilan dari software Gravastar-nya. Menurut saya ini easy to use dan easy to understand meskipun nggak ada bahasa Indonesianya. Sebelum kita masuk ke demonstrasi gamingnya seperti apa, saya pengen ngasih tahu bahwa pada saat teman-teman mengkoneksikan yang 4K receiver, itu report rate-nya jadi bisa maksimal ya di 4000 Hz. Jadi langsung saja kita uji performa gamingnya seperti apa. Gimana hasilnya? Apakah sesuai ekspektasi teman-teman? Itu tadi sudah menggunakan 4K receiver ya. Jadi kayak saya ngerasa kayak pakai kabel sih. Jadi latensinya minim banget. Malah kayak nggak ada latensinya. Tapi kalau teman-teman kurang begitu mendapat gambaran, ternyata setelah saya uji di 3 skenario, saya menggunakan Bluetooth, kemudian menggunakan wireless yang 1K receiver dan 4K receiver. Ternyata di skenario yang sama, yaitu arenanya sama, kemudian waktu battle-nya sama, sampai difficulty yang sama. Ternyata poin tertinggi itu ada di yang 4K receiver, ada di 800-an. Sedangkan yang Bluetooth dan 1K receiver itu ada di sekitar 700 poin. Jadi memang untuk perbedaan antara Bluetooth dan wireless 1K receiver itu kayak nggak ada perbedaan. Tapi kalau sudah 4K receiver, itu ya poinnya bisa dilihat sendiri hasilnya. Oke, kita masuk ke harga dan kesimpulannya. Ada 3 varian, yaitu Silver Mist, Gunmetal, dan yang PVC. Untuk yang Silver Mist itu harganya 2 juta. Kemudian untuk yang Gunmetal 1,5 juta dan yang PVC 1,2 juta. Tapi tenang aja, memang nggak semua orang ya membeli mouse semahal ini. Tapi kalau teman-teman penasaran dan pengen nyoba fitur gamingnya yang oke banget, ya nggak masalah sih. Apalagi kalau teman-teman menggunakan kode voucher yang saya belikan, ya, yaitu ketik aja DW, teman-teman bakal mendapatkan diskon 20%. Yang tadinya 2 juta, jadi cuma 1,6 aja. Yang Gunmetal juga tambah murah ya, jadi 1,2 jutaan aja. Itu belum ter-include pajak, ditambah pajak, yang Silver Mist ini tambah 260.000, jadi totalnya 1,9 juta. Untuk kekurangannya sendiri, menurut saya, yang pertama dia tidak menyediakan software untuk macOS ya, cuman untuk Windows aja. Kemudian yang kedua, secara ketersediaan untuk beli di marketplace Indonesia, baik di Tokped atau Shopee itu belum ada. Jadi bisa membeli lewat link yang saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan perlu bayar pajak lagi. Kemudian yang ketiga, teman-teman perlu treatment ya. Masalah 4K receiver-nya ini perlu masuk ke mode pair terlebih dahulu. Itu sih catatan dari Gravastar Mercury M1 Pro ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, monggo silakan like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.